Halo, hari ini aku mau ngajak tur ke rumah kontrakanku yang damai ini. Berhubung ada tamu kecilku, kita kasih dulu hidangan ya. Nggak tahu sih ini kucing siapa, tapi awal aku pindah sini tuh dia tuh datang terus kayak ngeliatin aku ngeliatin dia ngeliatin aku, kita lihat-lihatan. Lalu aku dimanfaatkan. Pertama lihat iklan rumah ini tuh aku tuh tergiur dengan harganya yang murah meriah. Apalagi di keadaan ekonomi yang kembang kempis ini, kontrakan murah solusinya. Ya sebenarnya aku lagi nyoba perspektif baru. Biasanya itu sebelum-sebelumnya tuh aku tuh kalau nyewa pilih kos atau bangunan yang mudah dirawat. Misal kayak dulu aku pernah ngekos itu lantainya masih ubin, terus pindah kos ke lantai yang keramik, itu ternyata emang lebih mudah perawatannya kalau lantainya keramik. Pernah juga ngontrak di rumah yang belum berplafon dan udah berplafon, itu beda juga perawatannya. Kalau rumah yang udah ada plafonnya itu jarang banget kotor lantainya, jadi nggak perlu kayak tiap hari nyapu apa ngepel, karena jarang ada debu-debu ya yang bikin kalau di kaki tuh kayak ngeres-ngeres gimana. Pernah juga tinggal di kos pavilion yang nggak ada pekarangan pribadinya, dan juga pernah ngontrak di rumah yang ada pekarangan pribadinya dan itu luas banget, yang mestinya disapu pagi sore atau minimal sehari sekali. Tapi kalau pas lagi sibuk banget nggak bisa nyapu, itu rasanya kayak tertekan kalau ada orang lewat terus ngelihat kok pekarangan kita kotor. Nah, yang bikin aku suka sama rumah ini tuh karena rumah ini tuh kayak privacy gitu, jadi area kita itu kayak nggak terlalu ke expose ke luar. Nggak tahu kenapa tuh aku tuh kayak seneng banget kalau ngeliatin daun-daun berserak-serak gini, kayak gimana. Terus kalau jalan kremes gini. Ada yang sama nggak sih kayak aku gini? Oh ya, kalau rumah yang ini rumah kosong ya, aku nyewa yang rumah yang sebelahnya aja. Kalau yang ini kosong. Di rumah ini tuh aku tuh belajar banyak hal baru. Salah satunya aku pertama kali ngelihat rumah rayap. Ini ada yang gede juga nih, istana rayap. Tapi di istana yang dibangun itu nggak ada rayapnya. Rayapnya itu ada di mana kok tahu? Di bawahnya. Nah, alasanku juga pindah ke sini itu karena aku ingin merasakan kedamaian finansial. Dari evaluasi perjalanan hidupku, pengeluaran yang menakutkan itu adalah pengeluaran yang sama dan berulang-ulang, seperti makan, listrik, air, sewa rumah, pajak. Gak peduli bagaimana pendapatanmu, perekonomianmu, pengeluaran itu harus dilakukan tiap hari, tiap bulan, dan juga tiap tahun. Sedangkan pengeluaran yang kurasa besar seperti beli elektronik ataupun furniture bisa dikata hampir nggak pernah tiap tahun itu ganti. Dan pengeluaran paling mengerikan adalah apaan tuh? Sandal. Menambah kesan horor rumah ini. Yang lebih horor adalah pengeluaran jajan. Ya nggak bisa dipungkirin ya, pertama kali aku ngeliat rumah ini tuh kesan pertamanya tuh ya wingit, singup, horor. Komentar ibuku juga bilang, kamu berani yakin mau tinggal di situ? Ya yakin nggak yakin, aku sama suamiku akhirnya tetap mau milih di sini karena sejuta alasan. Nggak hanya karena rumah ini murah meriah yang bikin salah satu finansial kita mungkin akan lebih damai, tapi juga alasan mental health ya. Kita berdua ingin memulai sebuah perjalanan penyembuhan diri. Penyembuhan dari apa dan kenapa itu nggak perlu kita ceritain. Tak ada hal yang indah dari kesedihan. Yorobun, madang aja. Sebenarnya sih kalau siang terang gini sih nggak kelihatan horor ya rumahnya ya. Dulu pas pertama kali aku sama suamiku lihat rumah ini tuh juga siang-siang. Terus aku bilang, ya ampun sayang, rumah ini adalah rumah yang aku impikan dari dulu. Tenang, damai. Tapi ketika cahaya sirna malam menyapa, aku teringat akan sesuatu. Kata mutiara di setiap film horor Amerika. Semua penonton tahu kalau rumah itu horor, tapi apa yang terjadi? MC tidak berpikir demikian. Kalau kata Sakahayang,
nggak kepo, nggak horor. Awal-awal di sini tuh kita tuh jarang masak, lebih sering beli sayur jadi. Nah, bermula dari situlah overthinking terjadi. Ibu penjualnya tanya, loh kok nggak pernah lihat, rumahnya mana? Aku jawab, ngontrak di sana loh bu. Loh, rumahnya disewain toh? Lah, tak kira itu udah lama nggak kepake loh, itu rumah kosong lama loh itu. Terakhir sih mbak yang tinggal di situ tuh meninggal, terus kosong lama loh itu mbak. Kok ya berani loh kalian tinggal di situ? Jadi ini tuh bagian belakang rumahnya yang aku tempati, dan sebelahnya ini bagian belakang rumah kosong yang di sebelahku. Balik ke cerita, karena aku anak introvert yang berakhir kena anxiety, takut sosial, dan didiagnosa depresi, aku pun memilih tak menjawab dan hanya tersenyum. Tapi pembicaraan Klis itu terus berulang. Ya aku paham ibu itu cuma sekedar ingin ngajak ngobrol. Ingat, dinosaurus punah karena nggak ngobrol. Nah tapi kan nggak mungkin ya ibunya ngobrol basa-basi. Kerja di mana? Gaji berapa? Nggak mungkin kan ya, karena itu kan nggak sopan. Ngomongin politik juga nggak mungkin. Apalagi bahas One Piece sekarang episodenya udah nyampe apa? Kan nggak mungkin. Nah disinilah peran suamiku masuk. Aku diberi paham, diberi pengertian, dan tips and trik untuk memulai kehidupan sosial yang baru. Sampai ketemu di cerita pengalamanku yang berikutnya ya. Ini aku mau nyapu-nyapu dulu.